Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Nah teman-teman, di sini saya mau balik lagi setelah sekian lama, nggak pernah upload video. Nah teman-teman, di sini saya mau sharing tentang kondisi atau bagaimana perawatan penanganan untuk kucing yang mengalami kelumpuhan. Nah, sebenarnya video ini tuh udah saya sharing, cuma banyak teman-teman yang meninggalkan pesan di kolom komentar bahwa, suara saya memang kurang jelas, kemudian backsound-nya terlalu keras, jadi suara saya tidak terdengar dengan jelas. Nah, di sini saya hanya mau mengulangi lagi aja, beberapa tahapan perawatan yang saya lakukan pada Yaku yang waktu itu mengalami kelumpuhan. Nah, untuk kabar Yaku sendiri alhamdulillah sekarang usianya sudah 3 tahun lebih, dia sehat walafiat, sehat-sehat banget. Jadi nanti insya Allah akan saya post gimana keadaan Yaku sekarang ya, yang dimana alhamdulillah waktu kecil dia pernah berjuang dan sembuh dari lumpuh. Nah teman-teman, sebelum, kita lanjut, saya minta dukungannya teman-teman untuk subscribe channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang, karena 99% yang mengunjungi channel ini itu belum atau tidak men-subscribe. Jadi saya minta sedekahnya teman-teman untuk subscribe channel ini, sehingga kedepannya saya makin semangat untuk membuat, video-video baru tentunya. Nah, oh iya teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk perawatan kucing lumpuh sendiri itu menurut saya pribadi ada 4 hal yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi penyebab dari, kelumpuhan kucing kita. Nah, penyebab lumpuh pada kucing kita itu apa? Nah, kalau misalnya pada kasus Yaku kemarin itu dia lumpuhnya akibat digigit oleh kucing dewasa. Nah, singkat cerita waktu itu kucing dewasa itu saya baru rescue dari pasar. Kemudian memang, karakternya dia belum menyatu dengan kucing yang di rumah. Nah, sehingga pada saat itu mungkin dia melihat, Yaku itu sebagai ancamannya, bisa jadi ya. Nah, akhirnya dia menggigit Yaku tepat di leher sebelah kiri. Nah, hari pertama, hari kedua belum menunjukkan reaksi, nah pas hari ketiga baru Yaku mulai lumpuh. Nah, lumpuhnya itu pun bertahap teman-teman, tidak langsung empat kakinya itu lumpuh, tidak. Awalnya yang lumpuh itu hanya kaki belakang sebelah kanan. Nah, kemudian keesokan harinya mulai lumpuh kedua-duanya di kaki belakang dan disusul ditambah dengan kaki bagian depan. Nah, teman-teman, kemudian setelah kita mengidentifikasi apa penyebabnya, kemudian yang kedua adalah kita harus tetap menjaga nutrisi yang masuk atau diet dari kucing. Nah, misalnya kalau pada kasus Yaku waktu itu usianya masih 1 bulan, otomatis dia masih menyusu. Jadi, bagaimana cara kita agar pemenuhan nutrisinya tetap stabil, sehingga proses penyembuhan dari kucing kita tadi itu lebih cepat dan lebih baik gitu ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ketika nutrisinya tidak tercukupi atau bahkan kurang, nah itu nanti dampaknya adalah selain kucing kita proses penyembuhannya semakin lama, nah ini bisa menjadi hal yang fatal. Karena ketika pada kasus lumpuh ini kan otomatis ada gangguan atau ada kerusakan pada sistem syarafnya. Nah, sistem syaraf ini sangat penting ketika apabila dia rusak, nah itu penyembuhan untuk normal 100% itu tidak mungkin. Tapi setidaknya 80% atau 85% itu yang harus kita upayakan. Nah, jadi faktor pentingnya adalah faktor makanan. Jadi pola makannya atau input atau diet dari kucing ini yang harus kita perhatikan. Jadi misalnya kalau yang terjadi itu adalah kitan yang masih menyusu, maka kita selain kita bopong atau kita bantu menyusukan langsung kepada induknya, kita juga memberikan dia susu tambahan. Nah, susu tambahan ini terserah teman-teman disesuaikan aja ya. Kalau saya kemarin itu saya berikan susu Growsi yang khusus kucing itu yang murah, mungkin satu sasetnya sekitar 5 ribuan.
spet ukuran 1 mili kayak gini. Nah, ini nanti kita berikannya secara bertahap teman-teman, tidak langsung diberikan sekaligus. Nanti kita sesuaikan dengan proses menelan si kucing. Karena pada kasus lumpuh itu otomatis nanti terjadi kelemahan pada hampir semua otot-ototnya. Jadi nggak hanya otot kaki atau otot tangan, tapi otot mulut, rahang itu pasti akan mengalami kelemahan. Sehingga ketika dia mengalami kelemahan, otomatis proses menelannya pun akan sedikit terganggu. Nah, itu yang kita waspadakan teman-teman. Jadi misalnya kalau untuk pemberian susu itu tidak boleh langsung sekaligus 1 cc set untuk 1 kali masuk, nggak boleh teman-teman. Jadi nanti kita masukkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, disesuaikan dengan adanya refleks menelan dari si kucing gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana jika yang terjadi ini pada kucing dewasa? Nah, jika yang terjadi pada kucing dewasa, maka bisa diberikan makanan basah atau wet food gitu ya, yang bisa disesuaikan dengan kondisi si kucing itu sendiri. Nah, itu penting teman-teman. Jadi makannya harus dijaga, minumnya harus dijaga. Kemudian ini juga yang paling penting adalah vitamin. Nah, karena vitamin ini adalah, kalau bagi saya itu vitamin adalah sesuatu yang memang sangat penting dan sangat urgent teman-teman, sangat membantu. Saya rekomendasikan adalah ini teman-teman, NutriPlus Gel ini udah habis teman-teman, karena memang kemarin itu banyak anak-anak yang sakit, jadi saya rutin ngasih ini NutriPlus Gel. Kelihatan nih teman-teman. Nah, NutriPlus Gel ini saya belinya kalau di pet shop harganya sekitar 140-an lebih teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak di marketplace harganya lebih murah. Saya pernah beli di marketplace, nanti saya akan tuliskan ininya, alamat tokonya di deskripsi box. Nah, kenapa NutriPlus Gel? NutriPlus Gel ini memang kandungan vitaminnya sangat lengkap, dan memang ketika saya ngasih ke anak bulu, selain mereka suka dan memang dampak ke tubuhnya itu luar biasa. Apalagi kemarin waktu kasusnya Yaku. Nah, pada saat kasusnya Yaku yang mengalami kelumpuhan, saya memberikan NutriPlus Gel ini sehari bisa 3 mili teman-teman. Jadi 3 mili ini saya berikan. Nah, jika ditanya apakah ini tidak berbahaya jika memberikan NutriPlus Gel yang terlalu banyak, alhamdulillah kemarin Yaku aman-aman aja. Karena memang menurut saya kondisi Yaku pada saat itu lemas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngelihat videonya, ada videonya yang memang kondisinya itu udah, ya mungkin bagi saya ketika Yaku bisa berjuang dan bisa hidup itu mungkin suatu anugerah yang luar biasa. Jadi memang saya nggak punya ekspektasi banyak. Ketika saya berikan NutriPlus Gel ini, memang saya ngasihnya sehari 3 mili teman-teman. Jadi karena ketika saya baca, memang NutriPlus Gel ini selain sebagai vitamin, dia juga bisa sebagai penambah energi. Nah, hal itu yang membuat saya kenapa memberikan NutriPlus Gel sebanyak 3 mili kepada Yaku pada saat itu ya teman-teman, karena memang saya berpikir memang kondisi Yaku yang sangat lemas dan dia membutuhkan energi tambahan selain dari makanan. Nah, yang kedua setelah dietnya yang kita perhatikan, yang ketiga adalah faktor kebersihannya si kucing. Nah, faktor kebersihan si kucing ini kenapa penting? Kalau menurut saya ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena memang kucing itu merupakan salah satu hewan yang sangat menyukai kebersihan. Jadi makanya kenapa kucing itu sering grooming. Jadi memang karena dia senang ketika tubuhnya itu bersih. Nah, jadi untuk kasus Yaku kemarin, Yaku itu tiap pagi setelah saya lap badannya pakai kain atau pakai tisu basah, itu Yaku saya jemur teman-teman, minimal 5-10 menit. Setelah jemur dia otomatis haus, dan ketika dia haus, nah tinggal saya ngasih susu. Nah, jadi ketika dijemur itu nanti insya Allah dia itu lebih segar. Jadi kalau posisi badannya hangat itu kan otomatis mungkin peredaran darahnya itu lebih bagus, kemudian kondisi dia juga lebih sehat, lebih segar gitu kan ya. Nah, itu kenapa saya tiap pagi rutin menjemurkan Yaku. Nah, selain menjaga kebersihannya, saya rutin menjemur Yaku. Nah, kemudian yang keempat adalah rutin memijat badan Yaku sehari 1-2 kali. Untuk teknik atau cara memijatnya seperti apa, akan saya buatkan videonya tersendiri biar nanti durasinya tidak panjang. Nah, sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.